Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi. Shalom buat kita semuanya di hari Senin tanggal 30 September 2024. Kita akan mengakhiri di bulan September ini Bapak Ibu Saudaraku dengan ibadah saat teduh kita. Ya, kita mengawali sekaligus minggu berjalan. Bentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Kita hanya akan terus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, pertolongannya, atas hidup kita semuanya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menyambut pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti puji-pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Karena di dalam kasih-Mu kami memperoleh segala sesuatu yang berarti bagi kehidupan kami kemarin, hari ini, dan esok untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga mengawali minggu berjalan untuk kami tetap setia melakukan peribadahan kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon penyertaan-Mu terus dengan kekuatan yang Kau berikan ya Bapa kepada kami. Supaya dalam satu minggu berjalan ini kami terus dimampukan untuk hadir bersama-sama. Mensyukuri segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam setiap pelayanan kami yang Tuhan teguhkan terus dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu dan kasih-Mu yang terus mengikat kami dalam kekuatan persekutuan yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi juga buat saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah pagi melalui live streaming Facebook. Saudara kami Rivo Alamat dari Manado. Juga saudara kami Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan dan juga yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Kita sama-sama kembali melanjutkan lagi pemahaman kita yang lebih jauh lagi terhadap kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang kelima. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku ya. Mari kita membuka Alkitab kita. Ya, kita akan terus melihat bagaimana Tuhan menuntun kita di dalam setiap kebenaran firman-Nya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita juga senang sekali mendengarkan setiap minggu ada pemberitaan firman kebenaran yang disampaikan oleh hambanya, saudara kita Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita doakan semakin bertambah-tambah lagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang selalu siap untuk memberitakan terus ya firman kasih karunia Allah untuk memberkati banyak orang dimanapun berada mereka yang mendengarkan dan yang mempercayainya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membaca Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-14. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Mari ya kita akan menyelesaikan satu perikop dari Galatia pasal 5 ini. Ya, saudara-saudaraku, kita membaca dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14.
Ya, saudara-saudara tentunya sudah bersiap membuka Alkitab kita masing-masing dan kita membaca, kita melihat sendiri apa yang dikatakan oleh firman Allah. Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji nama Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengarkan banyak hal tentang pentingnya ya pelayanan kita di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ya manusia ya berpikir atau menganggap bahwa pelayanan yang kita lakukan itu biasa-biasa saja atau sama seperti ya di tempat-tempat lain. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah diberikan pemahaman yang baik dari kebenaran firman Tuhan, ya bahwa semuanya kita lakukan, pelayanan kita, saudaraku, semata-mata adalah karena kita didorong oleh kasih Kristus yang sempurna. Amin. Karena kita sudah menyadari terlebih dahulu apa yang telah dilakukan oleh Allah bagi kehidupan kita, telah menebus hidup kita dari kesia-siaan dan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan itulah hal yang paling mendasar, hal yang paling meneguhkan dan membanggakan dan juga membuat kita merasa bermegah di dalam Tuhan, sehingga semangat kita, Bapak Ibu Saudaraku, didorong, dikuatkan, dimotivasi oleh kebenaran itu sendiri. Jadi bukan lagi datang dari keinginan diri kita sendiri, tetapi pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang ditimbulkan oleh kerinduan karena pengertian yang benar. Amin. Nah, inilah yang kita teruskan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, inilah yang kita perkembangkan terus, dan Tuhan menyuburkan terus Bapak Ibu Saudaraku semangat kita ini, mempertumbuhkan supaya kita terus berakar kuat, ya bertumbuh dan juga berbuah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu buah kebenaran yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita akan kita nyatakan melalui pelayanan kita kepada semua anggota tubuh Kristus, saudara-saudara kita seiman terutama, dan tentunya juga untuk semua orang. Nah, itu yang dikatakan Rasul Paulus di Galatia pasal 6 selanjutnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita terus menyampaikan kepada semua orang ya kebenaran yang sangat mulia ini. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia yang terhilang saat ini, supaya setiap orang melihat kebesaran Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, di sepanjang zaman
ya di sepanjang sejarah umat manusia. Tentu saja begitu banyak karya Tuhan yang sangat luar biasa, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa disaksikan oleh umat manusia di dunia ini. Sekali lagi, begitu banyak ya perkara-perkara yang besar yang dilakukan oleh Allah yang benar, Tuhan yang mulia, ya, yang dilakukan untuk membuktikan ya keberadaan daripada Allah itu, Tuhan pencipta langit dan bumi itu benar-benar adalah nyata, ya. Dia adalah Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Dia ya melakukan banyak hal, mujizat-mujizat dan banyak hal yang bisa, Bapak Ibu Saudaraku, untuk membawa manusia itu kembali kepadanya. Dan di dalam sejarah yang panjang, Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya melalui satu bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di antara semua ya perbuatan yang ajaib yang pernah dilakukan oleh Allah kepada manusia di dunia ini, menunjukkan keberadaannya, menunjukkan kebenarannya terhadap manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dari semua perkara yang besar, dari semua kemuliaannya, dari semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, satu hal, perbuatan yang paling ajaib, mujizat yang terbesar, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang dilakukan oleh Allah terbentang di hadapan semua manusia adalah peristiwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian, penguburan, dan kebangkitannya dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan hidup selamanya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memberkati kita sekarang ini. Posisi daripada Yesus Kristus yang ditinggikan, yang dimuliakan, itulah saat ini Bapak Ibu Saudaraku kita kenal sebagai perbuatan Allah yang paling ajaib, yang paling mulia, dan yang paling luar biasa, dan yang paling kita hargai saat ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita sekarang sudah tahu, sudah menyadari dengan baik bahwa saat ini posisi daripada perjalanan iman kita, pengharapan kita saat ini sedang berada di posisi di arah yang tepat. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, yang kebaikan Allah ini, kasih karunia Allah ini, kita diberikan hak, ya, di dalam kebenaran kasih karunia Allah ini diberikan kita hak yang harus kita pergunakan. Amin. Diberikan hak untuk apa? Tadi dikatakan di ayat 13-nya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita ingat ya selalu bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita yang telah ditebus oleh darah Kristus dengan kasih yang sempurna. Saat ini Allah mau memakai hidup kita, menampilkan kehidupan kita yang berkenan kepadanya ini melalui kita melibatkan diri di dalam pelayanan kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sangat menghargai setiap pelayanan saudara-saudara, dan karena itu kita lakukan
di atas dasar motivasi yang benar, karena kita tahu kita telah menerima kasih Allah, kita sudah berada di dalam terang kasih-Nya, dan oleh kasih itulah kita didorong untuk melakukan sesuatu yang dapat membangun iman daripada saudara-saudara kita. Ini adalah satu hak istimewa, ya Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita untuk kita pergunakan, untuk kita jalankan, bukan untuk kita diamkan, tetapi untuk kita jalankan bersama-sama, ya, supaya kita memenuhi, ya, tuntutan daripada kasih Kristus yang sempurna itu, yaitu kita, ya, menjalankan apa yang menjadi instruksi daripada Tuhan. Karena kita harus mempunyai instruksi Bapak Ibu Saudaraku, tapi bukan perintah-perintah hukum Taurat yang mendorong kita untuk melakukan semuanya kebaikan Tuhan saat ini. Tapi kita melakukan segala sesuatu yang baik saat ini karena didorong oleh motivasi kasih Kristus yang sempurna. Amin. Karena kita menyadari kita sudah menerima begitu banyak dari Tuhan. Kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan kita sudah menerima damai sejahtera-Nya, menerima kasih karunia-Nya, dan kita ingin supaya orang lain juga merasakan, orang lain dapat melihat, orang lain juga dapat membuktikan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam kasih Kristus yang sempurna ini, disinilah hidup menjadi bermakna. Sejauh Tuhan memberikan kesempatan bagi kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku, maka kita melakukan segala sesuatu karena kasih Kristus yang telah menyinari hati dan pikiran kita semuanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat satu bagian, ya, di mana Rasul Paulus terus mengingatkan saudara-saudaraku supaya kesetiaan kita kepada kasih karunia Allah ini terus kita jalankan, ya, di dalam pelayanan kita kepada saudara-saudara kita dengan sangat memperhatikan, dengan selalu waspada, saudara-saudaraku, bahwa masa lalu kita, kehidupan yang lama itu harus benar-benar kita waspadai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, harus kita waspadai, harus kita berjaga-jaga. Karena apa? Karena Paulus mengatakan bahwa kehidupan masa lalu, kehidupan kita yang lama itu Bapak Ibu Saudaraku, selalu mengintip untuk mendapatkan kesempatan agar pikiran kita dialihkan kepada keinginan-keinginan dunia yang akan membawa kepada kebinasaan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di dalam pelayanan bersama, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang sempurna ini, saudara-saudaraku, Paulus mengingatkan melalui firman yang disampaikan kepada jemaat Korintus. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 12, supaya kita memahami dengan baik dan kita menyadari dengan baik bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk membawa, membangun, mendirikan kesatuan di dalam jemaat Tuhan. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam 1 Korintus pasal 12. Ya, 1 Korintus pasal 12. Ya, ayatnya yang pertama, saya akan membaca untuk kita semua Bapak Ibu Saudaraku, 1 Korintus pasal 12. Ya, kita lihat di situ judul perikopnya disebutkan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Amin. Ya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dari ayat 1, sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara
supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, ya, ini adalah masa lalu daripada orang-orang Korintus ini, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini adalah posisi daripada semua orang yang berada di luar Kristus, bahwa mereka semua ditarik oleh berhala-berhala yang bisu. Berhala-berhala yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tetapi manusia memberikan penyembahan kepada berhala-berhala itu. Mereka ditarik semua kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Sesuatu yang tidak menyatakan kasih kepada mereka, tetapi mereka membawa diri mereka kepada benda-benda yang mereka ciptakan sendiri, dan mereka jadikan itu menjadi, ya, pujaan-pujaan mereka, saudara-saudaraku. Dan itulah yang Paulus katakan pada jemaat Efesus, bahwa orang-orang yang belum mengenal kasih karunia Allah seperti dulu jemaat Korintus ini, ya, mereka dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya hanya didorong oleh keinginan daging, pikiran yang sia-sia, dan kebodohan yang ada di dalam diri manusia akibat dari dosa yang telah mendatangkan kerusakan yang parah di dalam kehidupan manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kerusakan yang sangat parah yang menyebabkan manusia itu, saudara-saudaraku, menjadi sangat egois. Mereka tidak mempunyai dorongan, tidak mempunyai satu pilihan untuk menyatakan kasih Allah kepada sesamanya, selain daripada orang-orang itu semuanya, saudara-saudaraku, hanya didorong oleh keinginan-keinginan untuk memuaskan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, dan melakukan segala macam kecemaran, melakukan segala macam keserakahan. Hanya itulah yang bisa ditampilkan oleh orang-orang yang di luar Kristus, yang belum menerima kasih karunia Allah, dan mereka hanya bisa menyakiti sesamanya dan membuat orang lain menderita dengan segala kekuatan egoisme daripada manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangat parah, begitu ya, sangat parah. Ya, sangat rusak betul kehidupan manusia itu karena dosa dan karena kuasa iblis dan kuasa setan yang terus mempermainkan kehidupan manusia itu, sehingga kepura-puraan itu, Bapak Ibu Saudaraku, begitu kental di dalam pikiran semua orang yang berada di luar daripada kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menonton berita-berita, ya, baik di media sosial, melalui televisi dan sebagainya, saudara-saudaraku, begitu rusaknya kehidupan manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang bisa dipercaya sepenuhnya satupun. Dan saudaraku, jemaat Korintus ini dikatakan oleh Rasul Paulus, seperti itulah kesadaran kamu dulu. Ya, kamu itu tidak sadar, ya, bahwa semua yang kamu lakukan itu adalah bukan untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun kamu mungkin merasa itu adalah untuk Tuhan, tetapi tidak benar. Itu karena kebutaan, itu hanya semata-mata karena kegelapan, dan itu semata-mata oleh karena kebodohan, dan karena dikuasai oleh pikiran-pikiran yang duniawi. Itu bukan dari Tuhan. Ya, perasaan, ya, pikiran, kebanggaan, kemegahan,
ya, dan segala sesuatu yang ditampilkan oleh orang-orang yang belum mengenal kasih karunia Allah. Seperti dulu jemaat Korintus ini, itu semuanya adalah kebohongan. Ya, itu adalah dusta, Bapak Ibu Saudaraku, dusta daripada iblis setan yang membohongi orang-orang yang memberikan dirinya untuk didustai oleh kegelapan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, betapa mengerikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa menyedihkan kehidupan orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Dan karena itulah saudaraku, di sini ya kembali lagi Rasul Paulus menegaskan bahwa sekarang kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga dari Tuhan, dan sekarang kita mempunyai hak istimewa untuk melakukan segala sesuatu di atas kesadaran yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di atas kesadaran yang benar karena didasarkan pada hubungan kita yang telah dipulihkan dengan Allah. Hubungan kita yang telah dipulihkan dengan Yesus Kristus yang penuh kasih. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ya kita boleh memahami, mengenal dan mengerti dengan baik betapa berharganya setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, apapun yang kita lakukan semuanya Bapak Ibu Saudaraku, betapa berharganya itu semuanya, karena itu kita lakukan oleh karena kita menyadari bahwa kepada kita Allah telah mengaruniakan kasih karunia-Nya yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian dan yang telah memberikan kepada kita keselamatan hidup yang kekal, dan kepada kita dikaruniakan pengetahuan akan kebenaran. Amin. Supaya kita bisa mengarahkan pelayanan kita, mengarahkan segala perbuatan kita seturut, selaras dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya, kita tidak akan membaca seluruhnya, tetapi kita lihat di ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu Saudaraku. Setelah Paulus memberitahukan tentang beragam karunia di dalam jemaat tubuh Kristus. Tetapi semuanya itu saudara-saudaraku haruslah dalam rangka untuk membangun membangun tubuh Kristus. Kita lihat dari ayatnya yang ke-4, Bapak Ibu Saudaraku. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Amin. Sumbernya adalah Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara dan saya tidak pantas untuk bermegah atau menyombongkan diri karena kita mempunyai karunia untuk melayani. Karena itu datang dari belas kasihan daripada Tuhan. Itu adalah sumbernya adalah dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Amin. Tuhanlah yang ditinggikan melalui semua pelayanan kita. Bukan kita ingin meninggikan diri, bukan kita ingin tampil supaya kelihatan hebat, dilihat orang, bukan supaya kita mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri, pelayanan yang kita lakukan itu. Karena itu datangnya dari satu Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang kita puji dan kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab jemaat Korintus ini telah menjadi sombong terhadap sesamanya, mereka membangga-banggakan diri terhadap saudaranya bahwa dia
mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain dan merasa lebih rohani daripada saudara-saudaranya. Hanya karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Hanya karena mereka mempunyai karunia-karunia pada jemaat mula-mula. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Bukan untuk membanggakan diri, menyakiti hati sesama saudara seiman. Ya, kalau kita diberikan kesempatan karunia untuk melayani, ya saudaraku. Nah, sehingga kita melihat di situ beragam karunia-karunia pada jemaat mula-mula dulu diberikan oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bermacam-macam karunia-karunia. Karunia-karunia mujizat, karunia bernubuat, dan seterusnya. Bahkan karunia-karunia berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena jemaat Korintus ini merasa mereka itu bangga sekali. Bukannya bersyukur kepada Tuhan, tapi mereka merasa diri mereka menjadi sangat hebat karena mereka bisa dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, bernubuat, dan berbahasa roh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita lihat bahwa semuanya ini terjadi, karunia-karunia, nubuat, mujizat, dan berbahasa roh, itu dilakukan oleh Allah kepada jemaat mula-mula dulu, saudaraku, oleh karena firman Allah belum lengkap secara sempurna dinyatakan seperti Alkitab yang kita punya saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya itulah alasannya mengapa Tuhan masih memberikan ya mujizat-mujizat, nubuat-nubuatan, dan juga bahasa-bahasa roh dulu di jemaat mula-mula 2000 tahun yang lalu. Bukan dibawa-bawa sampai sekarang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya mereka haus terus ingin dipuji. Haus terus merasa bahwa mereka tingkat kerohaniannya lebih tinggi daripada orang lain kalau mereka bisa berbahasa roh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sudah menjelaskan, aku lebih baik menyatakan 5 kata yang bisa dimengerti oleh jemaat yang membangun iman saudara-saudara daripada beribu-ribu bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, mereka sudah ya begitu bernafsu untuk mereka ya mengejar bahasa roh, dan akhirnya bahasa roh mereka itu bukan lagi datang dari Tuhan, tetapi sudah datang dari iblis. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu sudah dilakukan oleh jemaat Korintus untuk membanggakan diri mereka, ya supaya kelihatan bahwa mereka lebih rohani daripada orang lain. Seolah-olah mereka bisa berbahasa yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Dengan demikian mereka terlihat bahwa mereka sangat rohani. Bapak Ibu Saudaraku, ya Paulus mengatakan, ingat dulu kamu ketika kamu belum mengenal kasih karunia Allah, kamu itu ditarik pada berhala-berhala yang bisu, sehingga ya jemaat Korintus ini telah melakukan banyak keinginan daging dan yang mengendalikan mereka sebagaimana orang yang tidak percaya pada umumnya. Maka saudara-saudaraku, hati-hati dengan keinginan itu, hati-hati dengan keinginan daging seperti itu, masih bisa merasuki
orang-orang percaya kalau mereka tidak mengerti bahwa sumber daripada kebenaran itu adalah hanya dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus. Dan semua karunia yang dikaruniakan oleh Allah kepada setiap orang percaya adalah untuk membangun, bukan untuk membuat orang lain jadi bingung. Seperti bahasa-bahasa roh yang ditampilkan, yang disampaikan, yang begitu gemuruh satu ruangan. Entah apa yang mereka katakan, Bapak Ibu Saudaraku, berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Dan mereka terus melakukan itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, supaya terlihat lebih rohani daripada orang lain. Paulus mengatakan itu berasal dari setan. Karena apa? Pelayanan itu adalah membuat orang lain mengerti, bukan membuat orang lain menjadi bingung. Amin. Membuat orang lain supaya mengerti bahwa salib Kristus, darah Kristus telah menebus hidupmu dari segala dosa dan kesalahanmu, sehingga sekarang engkau adalah orang yang telah pasti diselamatkan ya ke dalam hidup yang kekal. Maka berdasarkan kasih karunia itu, engkau saat ini diberikan kesempatan untuk melayani sesamamu di dalam kasih Kristus yang sempurna, supaya orang lain mengerti bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi bukan menampilkan seperti jemaat Korintus ini, akhirnya mereka menjadi pecah-pecah. Ya, karena apa? Di situ terjadi keinginan daging, kesombongan, ya, merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling rohani, karena mereka mempunyai karunia-karunia. Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu sekarang yang Tuhan kerjakan. Amin. Bukan seperti itu Tuhan sekarang menyatakan kebaikannya kepada manusia. Saat ini Tuhan menyatakan kebaikannya kepada semua orang adalah melalui pemberitaan tentang salib Kristus, tentang berita kabar baik bahwa Yesus Kristus sangat mengasihimu. Dia telah mati, mengorbankan tubuh dan darahnya, bahkan nyawanya sendiri, ganti daripada dirimu yang berdosa. Dan Tuhan Yesus telah bangkit dari antara kematian dan mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan sekarang setiap orang yang percaya benar-benar telah dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu berita kemuliaan, itu berita sukacita, itu berita yang mempersatukan semua orang di dalam tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan kemegahan-kemegahan daripada kemakmuran-kemakmuran yang manusia tampilkan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Lihatlah Bapak Ibu Saudaraku, perpecahan demi perpecahan di dalam kekristenan itu akan terus terjadi. Ada lebih daripada 60.000 denominasi di dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan segala pengajaran yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dan mengklaim masing-masing gerejanya lah yang paling benar. Bapak Ibu Saudaraku, itu datang dari keinginan daging, dan itu datang daripada pikiran karena kebodohan manusia saat ini yang mendirikan berbagai banyak kelompok-kelompok untuk kepentingan diri mereka sendiri. Bukan kepentingan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kepentingan Allah. Ya, mereka melayani dengan motivasi-motivasi karena mereka ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Bukan karena mereka ingin menjelaskan pengertian yang benar kepada manusia. Bapak Ibu Saudaraku, mereka senang dengan perpecahan-perpecahan itu karena di dalam, ya, melalui perpecahan-perpecahan di dalam kekristenan itu mereka mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah dengan benar, mereka adalah menjadi sasaran yang empuk. Mereka adalah menjadi korban-korban daripada keinginan-keinginan manusia
yang mempermainkan orang-orang yang masih hidup di dalam kebodohan, yang tidak mengerti bahwa saat ini hanya satu kesatuan yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus bagi semua orang di seluruh dunia. Siapa yang percaya kepada karya penyaliban Yesus Kristus, kasih karunia-Nya yang telah mempercayai kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah, semuanya disatukan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja tubuh Kristus. Karena gereja bukanlah gedung, Bapak Ibu Saudaraku. Gereja yang benar bukanlah gedung-gedung dan juga bukan organisasi-organisasi gereja yang benar. Gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang telah dibebaskan dari kegelapan kepada terang, dan mereka berkumpul di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja tubuh Kristus, dan gereja inilah yang akan diangkat nanti ke surga yang kekal. Gedung-gedungnya tidak akan diangkat, Bapak Ibu Saudaraku, semewah apapun ya fasilitasnya, semakmur apapun, Bapak Ibu Saudaraku, organisasi-organisasi, gereja-gereja itu tidak akan dibawa ke surga, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Orang-orangnya yang diselamatkan oleh Tuhan, orang-orangnya yang dimerdekakan dari dosa, orang-orangnya yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani, dan orang-orangnya lah yang mengalami sukacita dan damai sejahtera. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tidak punya kesempatan untuk buang-buang waktu untuk ya menjalankan pikiran yang sia-sia. Ya, Tuhan sangat menghargai pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-11, ya, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-11 dikatakan, 1 Korintus pasal 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Jadi kita harus mengenali pekerjaan Roh Kudus, ya, supaya kita tidak tertipu oleh roh-roh dunia yang jahat. Ya. Jadi tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dan karunia khusus saat ini yang dilakukan oleh Allah yang istimewa kepada setiap orang percaya di dalam gereja tubuh Kristus, saat ini karunia itu adalah karunia yang tertinggi, yaitu karunia menyampaikan berita kabar baik tentang kasih karunia Allah, yaitu pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dan semua kita mempunyai karunia itu. Amin. Itu sumbernya dari Roh Kudus. Semua kita mempunyai karunia itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada di antara kita yang tidak bisa memberitakan tentang kabar baik ini. Amin. Ya, Saudaraku. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk berbicara dan menyampaikan kepada orang lain tentang karya Kristus di atas kayu salib. Karena itu saudara-saudara dan saya harus membangkitkan ya semangat kita. Kita mau berbicara dan kita buka mulut kita, Bapak Ibu Saudaraku, kepada setiap orang untuk memberitahu karunia yang paling tinggi ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bukan karunia membuat mujizat, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat. Karena Paulus sudah katakan itu sudah berakhir. Ya, semuanya sudah berakhir. Yang tidak berakhir adalah kasih. Amin. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat berakhir, bahasa roh berhenti, tapi kasih Kristus tidak akan pernah berakhir. Karena kasih Kristus adalah kasih yang kekal, kasih yang mulia, kasih yang kokoh, kasih yang menyelamatkan semua orang yang percaya, dan yang membangun setiap orang yang percaya itu untuk disanggupkan melayani kasih karunia Allah, melayani tubuh Kristus. Dan Allah sangat menghargai pelayanan kita itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
ya tetaplah buka pikiran dan hati saudara seluas-luasnya kepada karunia Allah yang besar ini. Amin. Tetaplah kita buka hati kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk dipakai oleh Tuhan untuk melayani semua orang, saudara-saudaraku, dengan kasih Kristus yang sempurna ini. Sampaikan kepada semua orang, beritakan kepada semua orang, wartakan kepada semua orang bahwa Kristus telah mati menebus dan mengampuni semua dosa mereka, dosa kita. Dan disitulah kita mempunyai kesatuan di dalam tubuh Kristus yang kekal, yang tidak akan membuat kita pecah-pecah dan tidak akan membuat kita tercerai-berai, tetapi kita diikat oleh kasih Allah, diikat oleh kasih Allah yang sempurna, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kiranya kebenaran ini mendorong hati saudara-saudara. Hari ini kita akan melakukan segala pekerjaan kita, dan hati kita sudah terlebih dahulu dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga saudara-saudaraku kita akan penuh semangat, penuh syukur kepada Tuhan, dan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan semangat yang terus menyala. Dan biarlah kiranya seperti Paulus katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sangat luar biasa ya Tuhan. Firman-Mu terus dibentangkan, dan kebenaran-Mu yang ajaib yang dikerjakan oleh satu roh di dalam masing-masing diri kami semua, yang mempersatukan kami, yang tidak mampu kami lakukan, tapi Roh Kudus mengerjakannya, menyatukan kami semua di dalam pekerjaan Tuhan yang sempurna, dan hidup kami dipakai oleh Tuhan Yesus, dan sangat berharga pelayanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkaulah yang menghargainya, bukan dari manusia kami mendapatkan penghargaan itu, tapi Tuhanlah yang menghargai sedemikian rupa. Karena Engkau pertama-tama telah menyelamatkan hidup kami, dan akan terus menyelamatkan hidup kami di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang telah berkenan dengan hati yang terbuka, bangun di pagi hari ini bersama-sama memuji-muji nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang mencukupi apa yang kami perlukan, dan kami percaya di dalam kasih Tuhan yang sempurna ini, hidup kami akan terus dipimpin oleh Tuhan untuk mengalami setiap damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita jumpa lagi besok hari di bulan bulan Oktober. Bapak Ibu Saudaraku, ya bulan Oktober kita akan memulai lagi bulan yang baru besok. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Panjang umur, sehat semuanya. Amin. Shalom. Puji Tuhan.